Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Benar ini kelas 5? Ya. Mata pelajaran fikih ya? Ya. Kita hari ini akan belajar mengenai haji. Yang pertama kita berdoa terlebih dahulu ya. Siap, Bu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Udah siapa hari ini yang nggak masuk? Masuk semua? Masuk semua. Alhamdulillah nggak ada yang sakit ya bagian ini. Haji itu merupakan rukun Islam atau rukun iman? Rukun Islam. Rukun Islam yang berapa? Yang 5. Yang pertama Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Tidak mampu. Ya, tidak mampu. Sekarang kita akan belajar mengenai haji. Apa sih haji itu? Haji adalah salah satu rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah yang dilaksanakan di tanah suci Mekah pada waktu tertentu dengan syarat dan rukun tertentu. Secara bahasa, haji berarti menyengaja atau menuju. Sedangkan menurut istilah syarah, haji adalah mengajar datang ke Baitullah Ka'bah untuk melaksanakan beberapa amalan ibadah tertentu dengan niat Karena Allah. Haji menjadi salah satu bentuk kepatuhan spiritual umat Islam kepada perintah Allah, sekaligus menjadi simbol kesatuan dan kesetaraan umat Islam di seluruh dunia. Karena semua jamaah berkumpul tanpa memandang ras, warna kulit, dan status sosial. Selanjutnya yaitu hukum haji. Hukum haji wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Sebagai mana disebutkan dalam Quran surat Al-Imran ayat 97, yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengerjakan perjalanan ke Baitullah. Untuk syarat wajib haji itu ada 4. Yang pertama yaitu Islam. Haji tidak diwajibkan kepada non-muslim. Yang kedua yaitu balik. Anak kecil tidak diwajibkan haji meskipun sah jika melakukannya. Berakal, orang yang tidak waras tidak terkena kewajiban. Yang keempat yaitu mampu. Mampu secara fisik, finansial, dan perjalanan aman. Untuk jenis-jenis haji itu ada 3, yaitu haji ifrad, tamattu, dan qiran. Siapa yang mau membaca? Saya, Bu. Ya, Mbak Anggun, silakan. Yang pertama ada haji ifrad, yaitu ibadah haji dilakukan terlebih dahulu, kemudian umroh. Jenis ini dilakukan dengan satu niat, yaitu hanya untuk haji atau mengerjakan haji saja tanpa umroh. Kemudian yang kedua haji tamattu, yaitu umroh dilaksanakan terlebih dahulu, kemudian setelah itu berihram kembali untuk melaksanakan haji. Jenis ini paling banyak dipilih oleh jamaah Indonesia karena mengerjakan umroh terlebih dahulu lalu selesai, kemudian baru mengerjakan haji. Kemudian yang ketiga ada haji qiran, niat umroh dan haji dilakukan sekaligus dan ibadahnya dijalankan bersamaan. Pelaksananya cukup berat karena semua rangkaian dilakukan terus-menerus tanpa tahallul di tengah, yaitu mengerjakan haji dan umroh secara bersamaan. Ya, terima kasih Bapak. Untuk yang pertama itu haji ifrad. Itu mengerjakan haji dulu tanpa umroh. Kalau yang haji tamattu itu mengerjakan umroh terlebih dahulu, kemudian baru mengerjakan haji. Kemudian haji qiran itu dilakukan secara bersamaan,
mengerjakan haji dan umroh. Untuk rukun haji adalah amalan yang wajib dilakukan dan tidak bisa diganti dengan denda atau dam. Jika satu rukun ditinggalkan, maka ibadah haji tidak sah. Ada 6 rukun haji, antara lain yaitu yang pertama ada ihram, yaitu berniat haji di miqat atau batas waktu tempat yang telah ditentukan disertai memakai pakaian ihram. Yang kedua yaitu wukuf di Arafah. Puncak ibadah haji, jamaah harus berada di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, meski hanya sebentar. Yang ketiga yaitu tawaf ibadah mengelilingi Ka'bah selama 7 kali setelah wukuf. Yang keempat yaitu sa'i, berjalan atau antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Untuk yang kelima yaitu tahallul, mencukur atau memotong sebagian rambut sebagai tanda keluar dari larangan ihram. Dan yang terakhir yaitu tertib, dilakukan secara berurutan dan sesuai ketentuan syariat. Kalau dilakukannya tidak sesuai urutan, boleh enggak? Tidak boleh. Boleh, harus sesuai urutan. Wajib haji, berbeda dari rukun, wajib haji adalah amalan yang harus dilakukan, tapi jika terlewat ibadah haji tetap sah asalkan diganti dengan dam atau denda, berupa menyembelih kambing. Kalau sapi boleh enggak? Boleh. Wajib haji antara lain yang pertama yaitu ihram dari miqat yang ditentukan. Jamaah haji wajib memulai ihram atau niat masuk haji dari tempat yang telah ditentukan. Miqat ini berbeda-beda tergantung dari arah kedatangan jamaah ke Mekah. Jika ihram dilakukan setelah melewati miqat tanpa alasan yang dibenarkan, maka wajib membayar dam. Yang kedua yaitu mabit di Musdalifah. Setelah wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, jamaah wajib bermalam atau mabit di Musdalifah hingga tengah malam atau setelah subuh untuk mengumpulkan kerikil yang akan digunakan untuk melempar jumroh. Kemudian mabit di Mina. Jamaah wajib bermalam di Mina pada malam-malam tanggal 11, 12, dan 13. Bagi yang nafar sani tanggal 13 Zulhijjah, mabit ini dilakukan setelah melempar jumroh. Kemudian melempar jumroh merupakan simbol penolakan terhadap godaan setan. Kemudian tawaf wada adalah tawaf perpisahan yang dilakukan sebelum meninggalkan Mekah. Yang terakhir yaitu menjauhi larangan ihram seperti memotong rambut, kuku, memakai wangi-wangian, berburu hewan darat. Untuk sunnah haji, bangun bisa dibaca. Sunnah haji adalah amalan yang tidak wajib namun dianjurkan untuk dilakukan karena dapat menambah pahala dan menyempurnakan ibadah haji. Jika sunnah ini ditinggalkan, ibadah haji tetap sah dan tidak dikenakan dam atau denda, tetapi nilai sempurnanya berkurang. Kemudian yang pertama ada mandi sebelum ihram. Sebelum mengenakan pakaian ihram dan berniat haji atau umrah disunahkan untuk mandi sebagaimana mandi janabah. Kemudian yang kedua, sholat sunnah rakaat setelah niat ihram. Setelah memakai ihram dan sebelum melaksanakan niat disunahkan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Yang ketiga membaca talbiyah. Yang keempat masuk masjid haram dengan kaki kanan dengan membaca doa masuk masjid. Yang kelima berdoa di tempat-tempat mustajab, contohnya multazam, Hajar Ismail, makam Ibrahim, padang Arafah, dan Musdalifah. Ya, sunnah haji itu ada 5. Yang pertama yaitu mandi sebelum ihram. Yang kedua sholat sunnah. Kemudian membaca talbiyah atau tahallul. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lakal hamdu la syarika lak. Kemudian masuk masjid Haram dengan kaki kanan dengan membaca doa masuk masjid. Bacaannya gimana Pak? Doa masuk masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baghfir abwaaba. Berdoa di tempat-tempat mustajab, contohnya multazam, Hajar Ismail, makam Ibrahim, padang Arafah, dan Musdalifah. Kemudian hikmah dan manfaat haji bisa dibaca nggak kita? Hikmah dan manfaat haji. Yang pertama, dapat membersihkan dosa seperti
bayi yang baru lahir jika hajinya mabrur. Yang kedua, kesadaran sosial, menumbuhkan semangat persatuan umat. Yang ketiga, kesabaran dan keikhlasan, mengajarkan perjuangan, kedisiplinan, dan kesabaran dalam menjalankan ibadah. Yang keempat, meneladani Nabi Ibrahim. Haji adalah bentuk penghormatan dan penghayatan terhadap kisah pengorbanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini untuk hikmah dan manfaat haji. Untuk selanjutnya yaitu terakhir kesimpulan. Ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima yang wajib dilaksanakan sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang memenuhi syarat, yaitu Islam, balik, berakal, merdeka, dan mampu. Haji tidak hanya merupakan ibadah fisik, tetapi juga spiritual yang mencerminkan kepatuhan total kepada Allah dan persatuan umat Islam. Terdapat 3 jenis haji, yaitu ifrad, tamattu, dan qiran, dengan beberapa rukun penting seperti ihram, wukuf di Arafah, tawaf, ibadah, sa'i, tahallul, dan terbit. Di samping itu, ada wajib haji yang jika ditinggalkan harus dibayar dengan dam, serta sunnah-sunnah yang menyempurnakan pelaksanaan haji. Kemudian larangan dalam ihram harus diperhatikan untuk menjaga kesucian ibadah. Semua rangkaian haji syarat akan makna spiritual, sosial, dan moral seperti kesabaran, pengorbanan, dan serta persatuan umat. Untuk selanjutnya akan Ibu berikan soal, dijawab ya.
sama apa ya? Ibu maju. Yang di mana kan masih? Sudah. Terima kasih. Kita bahas bersama ya. Apa yang dimaksud haji? Rukun Islam yang kelima, ibadah wajib bagi umat muslim bagi yang mampu. Sebutkan macam-macam haji. Yang pertama ifrad, tamattu, qiran. Apa hukum dari melaksanakan haji? Wajib bagi yang mampu. Sebutkan hikmah dan keutamaan haji mendapat pahala. Mendapat pahala bila yang melakukan. Ada 3 jenis haji ifrad, qiran itu secara bersamaan. Yang keenam, tahlil merupakan rukun atau syarat rukun haji. Mengerjakan haji dan umrah secara bersamaan termasuk qiran. Hukum haji terdapat dalam Quran surah Al-Imran ayat 97. Syarat wajib haji itu ada Islam, balik, berakal, dan berikrar. Haji merupakan rukun Islam yang keberapa? Rukun Islam yang kelima. Rukun Islam apa rukun iman? Islam. Rukun iman apa? Kepada Allah, kepada malaikat, pada hari akhir itu. Pada kita, Iya. pada hari kiamat. Mungkin itu saja pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan. Kita kembali lagi besok minggu depan. Berdoa. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
wabarakatuh.